Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran IPA kelas 4 semester 1. Pagi hari ini kita sampai pada tema 4 dengan pokok bahasan gaya. Anak-anakku, seperti biasa, marilah sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pagi hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pembahasan kita. Pada pokok bahasan gaya ini nanti yang akan Busun bahas tentang pengertian gaya, kemudian pengaruh gaya terhadap benda, dan alat ukur gaya. Pagi hari ini kita akan membahas 3 hal tersebut. Baiklah, kita awali dengan pembahasan yang pertama, yaitu pengertian gaya. Apakah gaya tersebut? Iya, gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda. Gaya merupakan besaran yang mempunyai nilai. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda. Di sini Busun akan berikan contoh agar kalian lebih mudah. Gaya yang berupa tarikan, yaitu seekor kuda menarik pedati. Ini memberikan gaya tarikan. Seseorang menimba air, ini juga memberikan gaya tarikan. Gambar yang ketiga yaitu anak bermain layang-layang, itu juga memberikan gaya tarikan. Nah, inilah yang menunjukkan gaya berupa tarikan. Sekarang yang berikutnya, gaya berupa dorongan. Contohnya, gambar yang pertama adalah seorang mendorong gerobak barang. Nah, ini orang tersebut memberikan gaya dorongan. Kemudian gaya dorong mesin pesawat terbang. Ini mesin memberikan dorongan kepada pesawat terbang agar bisa melakukan penerbangan. Gambar yang ketiga, seseorang sedang mendorong mobil yang mogok. Maka gaya yang diberikan orang tersebut adalah gaya dorong. Nah, inilah yang dimaksud dengan gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda. Sampai di sini pengertian gaya kalian mengerti? Oke, kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu pengaruh gaya terhadap benda. Pengaruh gaya terhadap benda akan ada 3 hal, yaitu gaya bisa mengubah bentuk benda, yang kedua gaya mempengaruhi benda diam, yang ketiga gaya mempengaruhi benda bergerak. Apa yang dimaksudkan semua ini? Marilah kita bahas satu persatu. Gaya bisa mengubah bentuk benda. Nah, contohnya sekarang. Contoh gaya mengubah bentuk benda adalah kayu. Kayu yang berasal dari tumbuhan bisa diubah menjadi berbagai bentuk furniture, seperti almari, kursi, meja, dan gerobak untuk jualan. Nah, ini merupakan gaya yang bisa mengubah bentuk benda. Yang kedua, pengaruh gaya terhadap benda yang kedua yaitu gaya mempengaruhi benda diam. Busun kasih contoh pada gambar tersebut. Benda diam jika diberi gaya dia akan bergerak. Kita lihat ya. Ya. Yang semula benda itu diam, jika diberi gaya maka dia akan bergerak. Contohnya, meja diberikan gaya untuk digerakkan, didorong, ditarik, maka dia akan bergerak. Ini merupakan
contoh gaya mempengaruhi benda diam. Nah, yang ketiga, gaya mempengaruhi benda yang bergerak. Benda yang sudah bergerak, jika diberi gaya, maka akan terjadi 3 hal. 1. Bergerak menjadi diam. 2. Bergerak lebih cepat. Yang ketiga, bergerak berubah arah. Nah, agar lebih jelasnya, kita lihat contoh pada permainan sepak bola. Pengaruh gaya terhadap benda yang bergerak. Gambar yang pertama, bola yang semula bergerak dari pemain diarahkan kepada kiper, maka dia akan ditangkap oleh kiper, maka bola itu menjadi diam. Bergerak menjadi diam. Gambar yang kedua, bergerak menjadi lebih cepat. Pada pemain pertama disepak, diterima oleh pemain kedua, ketiga, dan seterusnya, maka gerak bola itu semakin lebih cepat. Kemudian gaya mempengaruhi benda bergerak. Yang ketiga yaitu berubah arah. Contohnya pada permainan sepak bola, pemain itu letaknya ada yang di kanan, di kiri, di depan, di belakang. Lah bola itu bisa berpindah-pindah tempat. Nah, berpindah-pindah pemain dari kanan ke kiri, ke depan, bahkan bisa balik lagi kepada pemain yang pertama. Inilah yang disebut dengan berbalik arah. Ini contoh sederhana pada permainan sepak bola. Nah, jadi gaya bisa mempengaruhi benda bergerak. Maka bergeraknya menjadi diam, bergerak lebih cepat, bergerak berubah arah. Sampai di sini kalian bisa memahaminya. Nah, ini pengaruh gaya terhadap benda. Ya, pengaruh gaya terhadap benda, gaya mengubah bentuk benda, contohnya ini tadi. Kemudian gaya mempengaruhi benda diam, contohnya ini tadi, diam menjadi bergerak. Yang ketiga, gaya mempengaruhi benda bergerak. Bergerak menjadi diam, bergerak lebih cepat, bergerak berubah arah. Oke, kita lanjutkan pada bahasan berikutnya, yaitu alat pengukur besar kecilnya gaya. Alat pengukur gaya disebut dengan dinamometer. Satuan gaya yang digunakan adalah Newton dan Din. Newton biasanya dilambangkan dengan huruf N. Nah, dinamometer yang digunakan untuk mengukur gaya-gaya sederhana dinamakan raja pegas. Gambarnya seperti ini. Ini nanti akan digunakan pada pembelajaran fisika, ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang besar kecilnya gaya tergantung kepada sumber gaya. Sumber gaya yang kuat menghasilkan gaya yang besar. Sumber gaya yang lemah menghasilkan gaya yang kecil. Maksudnya apa? Contohnya sumber gaya yang kuat, manusia yang besar, kuat. Jika dia mendorong meja, maka menghasilkan gaya yang besar, maka meja yang didorong akan lebih mudah. Begitu sebaliknya, sumber gaya yang lemah, contohnya manusia yang kecil, lemah, kalau dia harus mendorong meja sendirian, maka menghasilkan gaya yang kecil, maka meja akan berpindah dengan sangat berat, ya. Ini yang dimaksud dengan sumber gaya. Jadi besar kecilnya gaya itu tergantung kepada sumber gaya. Sampai di sini bisa dipahami? Oke. Yang berikutnya, yang terakhir adalah gaya di dalam air. Benda di dalam air akan diberikan gaya angkat oleh air. Maka benda di dalam air itu ada yang mengapung, ada yang melayang, dan ada yang tenggelam. Bagaimana bisa terjadi? Benda itu mengapung jika berat benda lebih kecil dari gaya angkat air. Benda melayang jika berat benda dan gaya angkat air itu sama besarnya. Nah, yang ketiga, benda akan tenggelam jika berat benda lebih besar dari gaya angkat air. Lebih jelasnya kalian
Untuk lebih jelasnya kita lihat pada gambar. Nah, gambar yang pertama, posisi benda adalah mengapung. Nah, ini berarti berat benda itu lebih kecil dari gaya angkat air. Gambar yang kedua, benda itu melayang di dalam air, maka berat benda dengan gaya angkat air sama besarnya. Begitu yang gambar ketiga, yaitu benda tenggelam. Ini karena berat benda lebih besar daripada gaya angkat air. Nah, ini adik ya, kalau kalian melihat posisi benda di dalam air, ada yang mengapung, ada yang melayang, ada yang tenggelam. Nah, dengan begitu kalian akan mengetahui sebabnya apa. Oke, sampai di sini pembelajaran kita sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang Bu Sun sampaikan tadi kalian semua bisa memahaminya. Untuk pertemuan berikutnya Bu Sun akan membahas macam-macam gaya. Nanti akan Bu Sun jelaskan lebih rinci lagi apa saja yang dimaksud dengan ada gaya gravitasi, ada gaya gas, ada gaya magnet, ada gaya otot dan sebagainya. Di situ nanti akan Bu Sun jelaskan pengertian dan manfaat gaya bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, agar kalian pada pembelajaran pagi ini lebih jelas, maka kerjakanlah kuis di buku paket halaman 49. Tuliskan pengaruh gaya pada benda sesuai dengan gambar. Ini tugas kalian hari ini ya. Tolong dikerjakan agar kalian lebih bisa memahami pembelajaran pagi hari ini. Nah, Bu Sun tunggu hasilnya, nanti bisa dikirim lewat WA atau dikirim lewat e-learning bisa. Monggo. Nanti bebas ya, bisa dikirim lewat WA. Terima kasih. Pembelajaran pagi hari ini selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.